Yang mulia, para peserta sidang dan hadirin yang berhormat. Pertama-tama saya sampaikan ucapan selamat datang ke Indonesia kepada saudara-saudara para peserta sidang penerima Kamar Dagang dan Industri negara-negara kelompok 77 yang datang dari luar negeri. Kesempatan ini ingin pula saya gunakan untuk mengungkapkan rasa kegembiraan bangsa Indonesia karena Kamar Dagang dan Industrinya mendapatkan kehormatan untuk menyelenggarakan pertemuan ini. Kami menganggap sidang ini penting. Sidang ini dihadiri oleh para wakil pelaku ekonomi negara-negara berkembang yang sebagian terbesar menjadi anggota gerakan Moncong. Dari sidang ini juga diharapkan hasil-hasil positif yang dapat meningkatkan kerjasama ekonomi dan mempercepat pembangunan bangsa-bangsa yang sedang berkembang. Saya juga berharap mudah-mudahan sidang ini menghasilkan keputusan-keputusan yang merupakan sumbangan pikiran bagi KTP Gerakan Moncong yang akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan September mendatang. Hadirin yang saya hormati, sidang ini berlangsung pada saat dunia sedang mengalami perubahan-perubahan yang dinamis dan sangat mendasar. Era perang dingin dan pertentangan antara negara-negara adidaya yang telah banyak menguras karena sumber daya, tenaga, dan pikiran telah berakhir. Masyarakat dunia mulai mencurahkan perhatian yang besar kepada kegiatan-kegiatan pembangunan dan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan. Namun bersamaan dengan itu, kita juga melihat situasi yang tidak menentu di bidang itu. Dalam dunia yang sedang mencapai tatanan baru seperti sekarang ini, ada kecenderungan pembentukan blok-blok ekonomi. Apabila blok-blok ekonomi itu saling mengejar, maka dunia akan memasuki era baru yang cerah. Sebaliknya, apabila mereka saling berhadap-hadapan, maka kita akan memasuki masa yang penuh dengan persaingan dan suram. Perubahan-perubahan yang terjadi di Eropa Tengah dan Eropa Timur juga akan membawa pengaruh yang besar, terutama dalam hubungan ekonomi dan perdagangan serta investasi dan bentuk-bentuk hubungan ekonomi lainnya. Sementara itu, di sejumlah negara yang sedang membangun, kemiskinan tetap besar dan tingkat pertumbuhan ekonominya rendah pula. Hubungan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara-negara yang sedang membangun seringkali juga diwarnai oleh ketidakseimbangan dan tidak keadilan. Situasi yang demikian tadi berlangsung dalam perekonomian dunia yang terus berkembang, bertambah kompleks, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Negara-negara yang sedang membangun perlu melihat masalah ini dengan sikap yang positif dan penuh kepercayaan. Kita harus mengembangkan kerjasama internasional dan dialog yang konstruktif. Sejarah telah mengajarkan kepada kita semua bahwa konfrontasi politik maupun militer tidak pernah menyelesaikan secara tuntas masalah umat manusia, malahan membawa penderitaan. Konfrontasi di bidang ekonomi juga akan mendatangkan malapetaka yang sama. Nasib dan masa depan kita tidak ditentukan oleh orang lain, juga bukan dengan belas kasihan. Kita sendirilah yang memiliki kemampuan untuk dan kesanggupan untuk menolong diri kita sendiri. Secara sendiri-sendiri kita mungkin secara ekonomi masih lemah, tetapi dengan kerjasama bahu-membahu, bantu-membantu, dan dengan semangat kekeluargaan yang besar, kita yakin bahwa kita akan banyak dapat berbuat. Ratusan juta rakyat kita merupakan pasaran tersendiri yang sangat luas bagi barang-barang yang dapat kita hasilkan. Kita juga memiliki sumber-sumber kekayaan alam yang memadai. Rakyat-rakyat kita juga merupakan kekuatan pembangunan yang jika berhasil kita bangkitkan akan dapat menggerakkan ekonomi dan pembangunan masyarakat kita.
Pembangunan masyarakat kita memang merupakan tugas dan tanggung jawab kita sendiri. Namun dalam dunia yang telah menjadi makin terintegrasi dewasa ini, kemantapan dan keberhasilan kegiatan pembangunan itu memerlukan lingkungan internasional yang mendukungnya. Negara-negara berkembang sudah melakukan berbagai penyesuaian agar dalam kecenderungan perkembangan ekonomi dunia dapat sungguh-sungguh berpartisipasi aktif di dalam sistem perdagangan internasional. Kita harapkan masyarakat dunia tetap memegang teguh komitmen terhadap sistem perdagangan yang bersifat multilateral, terbuka, jujur, adil, dan tidak diskriminatif, sehingga membuka peluang bagi pembangunan semua bangsa. Untuk itu kita perlu terus berupaya mengurangi dan menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan, serta mencegah munculnya hambatan-hambatan baru, di samping menciptakan iklim yang makin merangsang peningkatan investasi dan penguasaan teknologi. Menyadari akan hal-hal tadi, maka dalam melaksanakan pembangunan, kami berpegang pada tekad kemandirian. Tujuan utama pembangunan kami adalah untuk setahap demi setahap meningkatkan mutu kehidupan lahir batin rakyat kami, agar bangsa kami dapat hidup dalam masyarakat yang maju, sejahtera, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan pembangunan tadi, kami mempunyai rencana-rencana pembangunan yang jelas tujuan dan tahapan-tahapannya. Pembangunan jangka panjang kami yang pertama misalnya mencakup kurun waktu 25 tahun. Dalam kurun waktu 25 tahun tadi, kami bertekad untuk membangun landasan pembangunan yang kukuh dan kuat agar kami dapat memasuki tahap tinggal landas pada pelaksanaan pembangunan jangka panjang kami yang kedua. Dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang itu, kami mempunyai rencana pembangunan 5 tahunan. Dewasa ini kami telah berada dalam tahun-tahun terakhir pembangunan jangka panjang 25 tahun yang pertama. Tidak lama lagi, kami akan memasuki pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua yang kami rancang sebagai tahap tinggal landas. Dalam melaksanakan pembangunan itu, kami berusaha untuk melibatkan diri dalam perjuangan pembangunan bangsa-bangsa lain dalam rangka usaha memperbaiki kesejahteraan hidup umat manusia. Sebab sesungguhnya kesejahteraan suatu bangsa hanya bisa benar-benar terwujud jika sudah tidak ada lagi bangsa yang mengalami penderitaan. Hadirin yang terhormat, pertemuan saudara-saudara di Jakarta sekarang ini merupakan tekad yang nyata untuk memperbaiki nasib dan membangun masa depan kita sendiri. Saya menyadari jalan yang akan kita tempuh masih akan sangat panjang dan rintangan yang harus kita singkirkan masih akan banyak. Namun kita tidak dapat lagi hanya menunggu-menunggu saja. Kita harus mulai melangkah, dan kita memang telah mulai melangkah. Keputusan-keputusan penting untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara berkembang telah kita sepakati dalam pertemuan kelompok 15 di Caracas tahun yang lalu. Yang penting adalah upaya untuk mempercepat langkah-langkah nyata kita itu. Kerjasama Selatan-Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan besar untuk mewujudkan tata ekonomi dunia baru yang menjamin terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi umat manusia. Kerjasama Selatan-Selatan penting untuk meningkatkan posisi dan daya runding negara-negara yang sedang membangun dengan negara-negara maju. Kerjasama Selatan-Selatan juga merupakan keharusan untuk menjamin agar keikutsertaan negara-negara yang sedang membangun dapat memberikan sumbangan yang positif dan kerjasama internasional mewujudkan tata ekonomi dunia baru. Saya percaya melalui sidang ini dapat dikembangkan lagi kerjasama untuk mencapai kemandirian kolektif dalam kemitraan antara negara-negara berkembang.
Kemauan politik untuk meningkatkan kerjasama selatan-selatan di tingkat pemerintah sudah jelas. Semuanya akan terjadi, akan menjadi kenyataan jika didukung sepenuhnya dan dilaksanakan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang saudara-saudara wakili. Dengan harapan dan ajakan itu akhirnya dengan ini saya nyatakan sidang kelima Kamar Dagang dan Industri Negara-Negara Kelompok 77 secara resmi dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.